yang tergantikan di sana? Dan siapakah yang menggantikan? Kita pada Indonesia, Anda berharga. Sedang di remote control. Saudara lihat ini, ya, saudara harus bangun malam itu di sana. Petrus mengusulkan untuk membangun 3 tempat. Rasul Paulus, tetapi pada saat-saat akhir daripada kehidupan Rasul. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya saudara sangat diberkati oleh Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan tentunya, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya sangat rindu bertemu dengan saudara pada saat ini untuk belajar firman Tuhan. Yakinkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara membuka Alkitab saudara, karena kita akan belajar firman Tuhan dengan baik-baik tentunya. Pastikan saudaraku, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita lihat ya dalam Yohanes pasal 9. Ya. Buka Alkitab saudara ya. Dalam Yohanes pasal 9. Mari kita lihat saudaraku, apa yang terjadi. Ini adalah pelayanan daripada Yesus tentunya. Yesus mau menceritakan kepada kita bagaimana kehidupan kita, ya, baik dalam suka, baik dalam duka, maupun dalam saat-saat yang genting. Dan apa yang terjadi saudaraku. Baik, kita baca saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Yohanes pasal 9. Saudara di sana perikopnya, ya, orang yang buta sejak lahirnya. Ya. Ayat 1 mengatakan demikian. Yohanes pasal 9. Waktu Yesus sedang lewat, ya, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Alkitab tidak mencatat kenapa orang ini buta. Alkitab tidak mencatat disebabkan apa orang ini menjadi buta. Tidak ada saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi Yohanes ya, hanya mengatakan bahwa orang ini sudah buta sejak lahirnya. Ya, saya tidak tahu pada saat itu barangkali rumah sakit tidak dapat memastikan kenapa ini orang buta. Lalu yang kedua adalah barangkali ibunya memiliki suatu penyakit sehingga orang ini menjadi buta. Atau yang ketiga bisa saja ada satu gen ya, sehingga anak ini menjadi buta, gennya rusak. Bisa saja saudara yang kasih Tuhan. Tapi itu tidak dicatat dalam Alkitab. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau melihat apa yang diceritakan dalam Yohanes pasal 9 ini tentang orang buta ini saudaraku. Mari kita lihat saudaraku di ayat berikutnya, di ayat 2. Apa yang dikatakan ayat 2 saudaraku ya. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Saudara ini murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Rabi, lihat saudaraku, guru. Apa yang dikatakan, siapakah yang berbuat dosa? Lihat ini pertanyaannya adalah pertanyaan yang menjebak. Siapakah yang berbuat dosa? Apa kalimat berikutnya saudaraku? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Lihat saudaraku ya. Murid ini bertanya, apakah orang tuanya yang berdosa atau orang ini yang berdosa sehingga dia buta sejak lahirnya? Wah, cepat sekali saudaraku. Ini adalah pertanyaan yang menjebak saudaraku. Ya, kalau Yesus menjawab oleh karena ibunya, beda lagi saudaraku. Kalau ya Yesus menjawab oleh karena anaknya ini, loh, beda lagi saudara yang dikasihi Tuhan. Berarti ya anak ini sudah berdosa pada waktu di kandungan. Lihat saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi apakah Yesus menjawab pertanyaan ini? Ya, mari kita lihat saudaraku di ayat 3. Jawab Yesus. Saudara lihat ini, jawab Yesus, bukan dia, bukan anak ini, itu maksudnya saudaraku. Dan bukan juga orang tuanya. Lihat. Dan bukan juga orang tuanya. Lihat saudaraku. Tetapi apa kalimat berikutnya? Yesus berkata demikian saudaraku. Mari kita lihat saudaraku, ya.
Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam anak ini. Ya, saudara ini kasih Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara pernah melihat di televisi dan bahkan orang-orang yang terkenal, saudaraku, mungkin lebih cantik dari saudara, atau barangkali sebaliknya, atau saudara lebih cantik, lebih ganteng. Tetapi saudara lihat, ya, ada orang-orang yang terkenal, saudaraku, ya kakinya puntung, tangannya puntung, ya bahkan dia pendek dan lain sebagainya macamnya, hidungnya pesek, tapi dia lebih terkenal daripada saudara. Ya, lihat kenapa, saudaraku? Ya, karena Tuhan juga gunakan orang-orang yang seperti ini, saudaraku. Ya, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa bagi orang-orang barangkali yang buta sejak lahirnya, bahkan ya yang kurang sempurna waktu dia lahir, supaya jangan kecewa. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Kadang Tuhan gunakan juga orang-orang yang tidak sempurna dalam pekerjaannya, saudaraku. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Ya, orang yang sempurna bisa saja dia apa? Tinggi hati. Tetapi orang yang kurang sempurna, dia lebih rendah hati. Kenapa? Dia sadari bahwa fisiknya tidak sempurna, saudaraku. Tetapi dia yakin bahwa Tuhan juga menggunakan orang-orang yang kurang sempurna dalam pekerjaannya. Karena Alkitab mencatat demikian, saudaraku. Tapi mari kita lihat, saudaraku, ya, ayat selanjutnya apa yang terjadi, saudaraku. Ya, di ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Lihat, saudaraku. Yesus mau mengatakan kepada kita, orang yang tidak sempurna dalam arti fisiknya, dan bahkan orang yang sempurna pun Tuhan gunakan dengan baik. Kenapa, saudaraku? Di ayat 4 mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ya. Yesus mau memperkenalkan kepada kita bahwa Tuhan gunakan Yesus sebagai alatnya untuk memberitakan, untuk menceritakan kebaikan-kebaikan ini, kebenaran ini kepada orang lain. Apalagi kita, saudaraku, ya, orang yang sempurna harus melakukan, harus menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kenapa, saudaraku? Karena kita telah diutus oleh Tuhan. Dan bahkan orang yang kurang sempurna pun dapat Tuhan gunakan untuk menyampaikan kebenaran ini, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, bagi saudara-saudara yang kurang sempurna dalam arti fisik, saudara jangan pernah rendah diri. Karena saudara juga akan digunakan oleh Tuhan. Saudara juga akan diutus oleh Tuhan. Bagi saudara yang sempurna secara fisik, ya, saudara jangan menyombongkan diri, ya, karena kita sama-sama diutus oleh Tuhan untuk pekerjaannya ini. Lalu apa, saudara ini kasih Tuhan? Mari kita lihat di ayat 5 dan 6. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Lalu ayat 6, setelah ia mengadakan semuanya itu, ya, apa, saudara ini kasih Tuhan? Setelah Yesus melakukan, setelah Yesus menceritakan ini kepada murid-muridnya, rupanya, saudara ini kasih Tuhan, orang yang buta dari sejak lahirnya itu ada di dekat Yesus. Ya. Orang yang buta dari sejak lahirnya, dia sangat rindu bersama-sama dengan Yesus, sehingga dia ada di samping Yesus. Barangkali bukan hanya di samping, saudaraku, di depan Yesus. Dia mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus bagi murid-muridnya dan bagi orang yang tidak sempurna dan bahkan yang sempurna yang hadir pada saat itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus, saudaraku? Mari kita lihat, ini adalah sungguh aneh bagi saya, saudaraku, ketika membaca firman Tuhan ini. Apa yang aneh, saudaraku? Mari kita lihat. Lalu Yesus, saudara lihat ini, lalu Yesus meludah ke tanah. Ini saudara pernah ingat ketika saudara masih anak-anak? Ya, saya masih ingat, saudaraku, ketika saya anak-anak, saya senang meludah di tanah, di pasir, saudaraku. Ya, lalu Yesus gunakan ini, saudaraku. Dia meludah ke tanah, lalu kalimat berikutnya, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Lihat ini, saudaraku.
dia ludahi tanah atau barangkali pada saat itu pasir, lalu Yesus aduk-aduk saudaraku, ya, diaduk-aduk, lalu Yesus mengambil, ya, tanah atau pasir yang diaduk oleh Yesus dengan ludahnya, ya, lalu dioleskan ke mata orang buta itu, saudaraku. Saya pernah tanya seorang medis, saudaraku, ya, saya katakan, dokter, ya, bagaimana menurut, ya, catatan medis kalau ada seorang yang disembuhkan melalui pasir dan ludah? Saudaraku, dalam sejarah dunia medis, ya, tidak ada yang dapat disembuhkan bahkan bisa menjadi buta, saudaraku. Saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara barangkali berjalan atau membawa kendaraan bermotor, lalu ada satu debu saja masuk di mata saudara, bayangkan saudaraku, ya, saudara akan kucak-kucak, ya, akan saudara kucak-kucak itu mata sampai sampai merah. Tapi Yesus gunakan ludah dan pasir ataupun tanah untuk memberikan kesembuhan kepada orang buta ini, ya. Ini tidak ada, saudaraku, ya, dalam catatan medis, tapi Alkitab mencatat ini, saudaraku, dalam Yohanes pasal 9, saudaraku. Yesus kadang-kadang menggunakan media, ya, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia untuk memberikan kesembuhan kepada orang lain. Lihat itu, saudaraku, untuk memberikan kesembuhan bagi umat-umatnya. Kadang-kadang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat aneh, ya, kok bisa pasir dengan ludah menyembuhkan orang yang buta, sedangkan dokter barangkali belum tentu bisa, saudaraku. Tapi ini Tuhan gunakan. Barangkali saudaraku yang dikasihi Tuhan sudah pergi ke rumah sakit bertahun-tahun lamanya, tapi obat dan lain sebagainya macamnya tidak dapat disembuhkan. Bahkan obat yang termahal di dunia pun barangkali tidak dapat menyembuhkan saudara. Tetapi Tuhan membuat media yang aneh, saudaraku, pasir dengan ludah, tapi orang ini bisa bisa sembuh. Hebat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mari kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setelah, ya, Yesus mengoleskan ludah dan tanah ke matanya, apa yang dikatakan oleh Tuhan, saudaraku? Dan berkata kepadanya, ayat 7, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, ya. Maka pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah terbuka. Bayangkan, saudaraku, ya. Ada 3 media yang Tuhan gunakan untuk kesembuhan ini. Yang pertama adalah ludah. Yang kedua adalah apa, saudaraku? Tanah, ya. Dan yang ketiga adalah air. Seperti ini, ya. Tuhan gunakan alam yang diciptakannya untuk menyembuhkan orang yang sakit, ya. Lihat ini, saudaraku. Yesus menyuruh orang ini pergi kemana? Ya, ke kolam Siloam. Kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ada banyak orang di sana, saudaraku, ya. Barangkali, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ya, mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bisa saja Tuhan tidak gunakan apa yang saudara minum. Bisa saja Tuhan tidak gunakan apa yang saudara makan pada saat ini untuk kesembuhan penyakit saudara. Tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi bisa saja Tuhan gunakan yang tidak masuk akal dalam pikiran saudara untuk menyembuhkan saudara, ya. Tetapi Tuhan gunakan itu, ya. Saya mau mengatakan kepada saudara, nah, kadangkala saudara tidak yakin apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan gunakan itu untuk kita yakin kepada Tuhan dengan iman kita. Baik, saudaraku, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh ayat selanjutnya. Ayat 8. Saudara ini, ya. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, ya, berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Lihat, saudaraku. Rupanya pekerjaan orang yang buta sejak lahirnya ini adalah seorang pengemis, ya, seorang pengemis, saudaraku. Sehingga orang mengenal dia adalah pada waktu dia buta, ya. Karena dia barangkali di pinggir jalan, dia hanya meminta-minta pengasihan dari orang lain.
Tapi pada saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, dia telah disembuhkan oleh Tuhan dari butanya. Dan matanya terbuka. Kalau mata sudah terbuka saudaraku, maka ada satu perubahan. Perubahan itu dapat dilihat oleh orang lain, dan perubahan itu bisa juga dihidupkan oleh orang yang sudah sembuh tadi. Itu sebabnya tetangga-tetangganya heran saudaraku. Kenapa heran? Loh, saat ini dia sudah menjadi orang yang sempurna. Yang tadinya adalah bukan orang yang sempurna. Pada waktu dia buta barangkali orang mengejek dia, bahkan merendahkan dia, dan bahkan tidak memusingkan, tidak memperhatikan orang lain ini oleh karena dia adalah seorang yang tidak sempurna. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ketidaksempurnaan orang ini, Tuhan melihat saudaraku hatinya. Kenapa saudaraku? Karena dia ada di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya percaya dalam ketidaksempurnaan saudara harus yakin bahwa saudara berhadapan dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara yang sempurna? Apakah saudara pernah berhadapan dengan Tuhan dalam hidup saudara? Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang diejek, sekarang orang menjadi heran saudaraku. Lalu mereka katakan, bukankah orang ini adalah orang yang buta dari dulunya? Bukankah orang ini pada waktu itu adalah pengemis? Tetapi sekarang dia sudah apa? Sudah bisa jalan sendiri saudaraku. Tadinya dia adalah dituntun oleh orang lain, dituntun oleh saudaranya, dituntun barangkali orang tuanya. Tetapi pada saat ini dia menjadi orang yang sempurna. Dia bebas dari kebutaannya. Dia bebas dari apa saudaraku? Pengemis saudaraku ini kasih Tuhan. Lalu mari kita lihat saudaraku ayat berikutnya. Apa saudaraku? Ayat 9. Ini saudaraku. Ayat 9 katakan, ada yang berkata, lihat ini saudaraku, ada yang berkata, ya, benar dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan katanya. Bayangkan saudaraku, tetapi ia serupa dengan dia. Serupa dengan dia, ya. Lalu apa saudaraku? Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Ya saudaraku, ya. Dalam kehidupan kita ini ada dua, saudaraku, ada dua sifat orang lain saudaraku. Yang pertama katakan bukan dia, yang kedua katakan adalah dia, ya. Yang serupa dengan dia ada saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, orang itu berbicara bahwa yang buta tadi sekarang sudah terbuka matanya adalah saya sendiri. Lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, orang tidak percaya dengan apa yang kita lakukan, ya. Ada kalanya saudaraku. Tapi ada juga kalanya orang percaya dengan apa yang kita lakukan saudaraku. Tetapi kalau saudara tetap berdiri di hadapan Tuhan, saudara berhadapan dengan Tuhan, maka saudara akan katakan, sayalah itu, benar, akulah itu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Ketika saudara barangkali, ya, jauh dengan saudara, jauh dengan keluarga, apakah saudara bisa berdiri sendiri di hadapan Tuhan? Benar, akulah itu. Lihat saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di ayat 10. Apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal 9 ayat 10, ya. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Lihat saudaraku, ya. Bagaimana matamu menjadi melek? Bagaimana matamu bisa terbuka? Bagaimana matamu bisa bagus? Bayangkan saudaraku, barangkali pada saat dia buta saudaraku, ya mohon maaf saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak mata taib matanya, kotoran matanya saudaraku. Tapi sekarang ini saudaraku, orang heran saudaraku. Karena dia buta sejak lahir, tapi sekarang dia sudah terbuka matanya saudaraku. Ya, kadang-kadang saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang bertanya dalam kehidupan kita, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Bagaimana kamu bisa menghidupkan itu? Bagaimana kamu bisa bergantung kepada Tuhan? Ya. Bagaimana kamu bisa dengan dia? Lihat saudaraku ini kasih Tuhan. Bagaimana kamu suka dengan dia? Ya. Barangkali saudaraku, kita tidak yakin bagaimana orang itu berubah dalam hidupnya.
Kita tidak yakin bagaimana Tuhan telah menuntun kehidupan orang itu. Kita tidak yakin bagaimana orang telah lebih dekat datang kepada Tuhan. Kita ragu, saudaraku yang kasih Tuhan. Kenapa kita ragu? Karena kita juga tidak dekat dengan Tuhan. Tapi orang yang buta dari sejak lahirnya itu selalu dekat dengan Tuhan. Sehingga dia tidak ragu menampilkan perubahan dalam kehidupannya. Baik, mari kita lihat saudaraku yang kasih Tuhan ayat 11. Ya. 2 ayat terakhir saudaraku. Jawabnya. Orang yang disebut Yesus itu. Lihat saudaraku. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah. Diaduk tanah saudaraku. Mengoleskannya pada mataku. Dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, setelah aku membasuh diriku, aku melihat. Lihat saudaraku, ya. Orang yang buta ini, yang sudah terbuka matanya ini, dia menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Dia katakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dia katakan kepada tetangga-tetangganya, bagaimana Tuhan menyembuhkan dia. Dia katakan saudaraku, orang itu mengaduk tanah lalu mengoleskan ke mata saya. Ya, lalu setelah dioleskan, maka dia menyuruh saya pergi kemana? Ke kolam Siloam, saudaraku. Dan dia menyuruh saya untuk mandi, untuk membasuh diri saya. Barangkali saudaraku dia terjun kemana? Ke kolam itu. Lalu setelah dia keluar dari kolam itu, setelah dia keluar dari air itu, maka matanya terbuka. Dan itulah yang diceritakan oleh orang ini kepada tetangga-tetangganya. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kalau saudara ada satu perubahan, ada satu mujizat yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup saudara, saudara harus ceritakan ini kepada orang lain. Jangan saudara simpan, saudaraku. Saudara harus sama seperti orang yang buta ini. Dia ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya kepada orang lain. Dia sampaikan ini kepada orang lain. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita, saudaraku. Jangan pernah saudara menyimpan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Lalu mari kita baca ayat yang terakhir. Ayat 12. Lalu mereka berkata kepadanya, di manakah dia? Di manakah Tuhan? Jawabnya, aku tidak tahu. Lihat saudaraku yang kasih Tuhan, saya juga sangat heran saudaraku. Ketika orang-orang ini mendengarkan cerita yang buta ini, ya, bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan, lalu orang ini mengatakan, tetangganya katakan, di mana dia? Ya, di mana dia saudaraku? Ya, di mana dia? Lalu orang yang buta ini katakan, aku tidak tahu. Lihat saudaraku, saya melihat ayat ini saudaraku sepertinya ada negatif, ya. Sepertinya ada negatif saudaraku. Kenapa saudaraku ini kasih Tuhan? Karena orang yang buta ini mendengar selama dia menjadi buta, orang-orang yang ada di sampingnya, tetangga-tetangganya mengejek dia. Dan dia sudah capek dan dia sudah letih bersama-sama dengan Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, dia mengikutinya. Tetapi orang-orang ini hanya mendengar dia sembuh. Orang ini mau ikut bersama dengan Tuhan. Lalu dia katakan, saya tidak tahu. Artinya saudaraku, saudara harus cari sendiri di mana itu Tuhan. Saya tidak bisa membawa saudara. Tetapi saudara lihat bagaimana hidup saya telah disembuhkan oleh Tuhan. Itu maksudnya saudaraku. Saya percaya saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, saudara yang telah disembuhkan oleh Tuhan, saudara harus kasih tahu kepada orang lain. Tetapi orang itu harus mencari sendiri di mana itu Tuhan Yesus. Ya, saudara barangkali tidak perlu bawa dia, tetapi saudara ceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan kehidupannya. Saudaraku, saya ingin menyimpulkan firman Tuhan ini bagi saudara. Sekalipun saudara tidak sempurna dalam hidup ini, tapi yakin ketika saudara bersama dengan Tuhan, maka saudara akan disempurnakan. Barangkali saudara ini kasih Tuhan, ketika saudara secara fisik barangkali diejek oleh orang lain, dihina oleh orang lain, saudara jangan pernah minder. Tetapi bersama dengan Tuhan, saudara berhadapan dengan Tuhan, duduk bersama dengan Tuhan, maka saudara akan digunakan oleh Tuhan. Lalu yang kedua saudaraku, ketika saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan, jangan lupa
menceritakan kesembuhan saudara kepada orang lain, supaya orang lain datang kepada Tuhan, sekalipun mereka harus mencari Yesus dalam kehidupannya. Sehingga saudaraku, kita orang yang tidak sempurna dapat disempurnakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk berdoa agar diubahkan oleh Tuhan dalam ketidaksempurnaan saudara dengan saya menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kita berdoa pada saat ini. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur oleh karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau telah menceritakan bagaimana Tuhan sangat baik, menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya, orang yang tidak sempurna. Tetapi ketika dia bersama dengan Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, maka Tuhan menyembuhkan dia dalam ketidaksempurnaannya. Kami percaya Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Oleh sebab itu kami mau datang kepada Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, agar kami berubah dalam kehidupan kami. Agar kami yakin bahwa Tuhan dapat menyempurnakan tabiat kami. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami roh kerendahan hati dalam hidup kami. Berkati keluarga anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, anak-anak mereka, agar boleh tetap